Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia warga Indramayu khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karangasem identik dengan pasar. Padahal Karangasem merupakan desa yang terdiri dari sejumlah blok atau dusun seperti Ludoyong, Karanganyar, Mecat, Karangsari, Bucu, dan Karangasem sendiri yang terdiri dari blok pasar dan blok tanggul, dan masing-masing tentu memiliki sejarahnya. Sebelum menjadi pasar, kawasan ini adalah sebuah balong atau genangan air milik PCKA yang menggenang dari barat ke timur, atau yang kini telah direnovasi menjadi pasar bawah dan deretan rumah warga sekitar. Sejarah menyebutkan awal mula berdirinya pasar, awalnya hanya ada satu atau dua warung dan pedagang kelontong, serta deretan pedagang yang menjual berbagai macam dagangannya, baik berupa sayur maupun bahan makanan. Mereka awalnya hanya menggelar lapak tikar dan ranjang bambu. Bisa dipastikan, para pedagang yang beraktivitas dari pagi hingga sore memilih area sekitar balong tersebut karena dekat dengan stasiun kereta api yang banyak didatangi orang, sehingga dianggap strategis. Rel kereta sendiri sudah ada sejak masa kolonial Belanda yang dibangun sejak tahun 1909, yang awalnya merupakan jurusan Cirebon Cikampek. Berdasarkan sumber yang berhasil dihimpun dari para sepuh sekitar, awalnya pedagang yang mengawali berjualan, yakni dengan menggelar lapak dekat stasiun, adalah pedagang dari kampung Ludoyong yang sejak dulu orang-orangnya memang dikenal gemar berdagang, baik yang mangkal di pasar maupun berkeliling kampung. Awalnya, barang-barang yang dijual belikan merupakan hasil alam atau tanaman mereka sendiri, seperti sayur dan buah, diantaranya pisang, kacang, terong, ketimun, punteng, labu, mangga, dan sebagainya. Sehingga ada istilah nandur dewek, didol dewek, sebuah ungkapan yang mencerminkan kebiasaan kaum petani tradisional. Awalnya, tokoh-tokoh saat itu belum dikenal. Bisa dibilang penduduk Ludoyong sebagai pelopor bagi pedagang pasar di Karangasem. Selain pedagang Ludoyong, turut pula pedagang lain, terutama setelah pasar Cibereng yang sudah berdiri terlebih dahulu gulung tikar. Kemudian diikuti pedagang lain dari kampung sekitar maupun pedagang luar daerah seperti Cirebon yang membuka toko kelontong. Adapun barang yang dijual belikan diantaranya kain, pakaian, kitab, bako, minyak wangi, dan sebagainya. Lambat laun, keturunan mereka meneruskan usaha orang tuanya. Komunitas mereka berkembang biak dan menurunkan generasi selanjutnya, sehingga terjadi percampuran penduduk. Awal pembentukan. Sebagaimana disebutkan, pasar Karangasem di awal pembentukannya berada di atas balong yang kedalamannya melampaui tubuh orang dewasa. Bahkan saat musim kemarau pun, genangan air balong tak pernah surut. Setiap hari menjadi tempat berenang kawanan ternak warga sekitar seperti angsa, bebek, dan entok. Atas izin perusahaan jasa kereta api atau PJKA pula sejak 1955, balong yang menggenang luas itu mulai ditimbun warga untuk digunakan sebagai pasar bagian bawah. Proses surutnya air berlangsung cukup lama, hingga pada tahun 1960-an, air balong tersebut benar-benar surut dan praktis digunakan sebagai pasar bawah sampai saat ini. Selain membantu perekonomian masyarakat, keuntungan bagi pemerintah tentu pada para pedagang wajib menyetorkan pajak kepada pihak PJKA. Menurut sejumlah sumber, pasar yang dikenal luas dengan nama Pasar Trisi ini mulai aktif beroperasi sejak 1950-an. Kemudian pada tahun 1958, oleh Ku Cibereng saat itu yang dijabat Bapak Abdurrahman, yang merupakan putra Ki Dirga, salah seorang terpandang di Dusun Badang, meresmikan pasar Karangasem
Keputusan tersebut berdasarkan atas inisiatif dan keinginan masyarakat setelah pasar Cibereng bisa dibilang sudah tidak aktif lagi. Sejak diresmikan, kondisi pasar kian tahun semakin berkembang. Sejumlah pedagang baru dari luar daerah kian banyak, bahkan banyak diantaranya membeli tanah dan membangun rumah permanen tak jauh dari tempat usaha mereka. Sejak masih tergenang air, kawasan pasar yang berdekatan dengan stasiun kereta api atau dulu yang disebut halte menarik minat para pedagang dari berbagai daerah. Praktis, para pedagang pasar Cibereng berduyun-duyun pindah ke pasar Trisi. Dari pasar Cibereng ke pasar Karangasem, demikianlah ungkapan orang. Sebelum ada pasar di Karangasem, di bagian utara desa Cibereng, tepatnya dekat perempatan, sudah berdiri pasar Cibereng yang dibangun sejak masa kolonial Belanda. Keramaian pasar Cibereng berlangsung pada hari Senin sore hingga Selasa paginya. Seiring waktu berjalan, pasar Cibereng secara perlahan mulai sepi. Para pedagang banyak yang pindah ke kawasan Pasar Balong yang ternyata lebih banyak didatangi pengunjung setiap harinya. Kondisi pasar yang mulai sepi ditambah dengan tragedi kebakaran pada tahun 1950-an oleh gerombolan tentara DITI yang membakar rumah warga sekitar pasar. Konon, pemicunya karena pemilik rumah tersebut enggan memberi uang terhadap tentara DITI yang biasa menjarah rumah warga. Sejak saat itu, sontak membuat kawasan pasar secara perlahan mulai gulung tikar. Konsentrasi pedagang dan pembeli pun tertuju di kawasan pasar baru di Karangasem yang juga saat itu masih dalam wilayah desa Cibereng. Selanjutnya, kawasan tanah pasar Cibereng yang notabene milik masyarakat itu dijadikan perumahan warga hingga saat ini. Berikut beragam sebutan lama oleh masyarakat tentang pasar yang berlokasi di Karangasem ini. Di antaranya sebagai berikut. Pasar Balong. Dinamakan Pasar Balong jelas karena lokasi awalnya berada di tepi jalan, di mana di bawahnya penuh genangan air atau balong. Diperkirakan luas genangan air sekitar 100 bata lebih, sehingga dipastikan lokasi pasar didominasi genangan air. Sedangkan bagian utara masih berupa pesawahan milik penduduk. Balong tersebut merupakan milik Dinas PJKA untuk mengisi mesin kereta api atau yang dikenal dengan nama sepur atau gerobak. Memang saat itu kereta api yang disebut sepur masih menggunakan tenaga bakar, batu bara, dan asupan air yang mengalir lewat saluran gorong-gorong. Sebutan kedua, Altu. Disebut Altu karena lokasi pasar sangat berdekatan dengan stasiun kereta, di mana saat itu masih menggunakan istilah halte atau orang awam menyebutnya Altu. Dulu orang-orang yang hidup di era tahun 70-an hingga 90-an, bila ditanya mau kemana, mereka pun mengatakan mau ke Altu, maksudnya ke Pasar Trisi atau Karangasem. Nama Altu merupakan kesulitan lidah orang Jawa menyebut kata halte yang artinya tempat pemberhentian kereta. Memang dulu nama stasiun belum digunakan selain nama halte. Belakangan istilah halte digunakan untuk tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum. Sedang untuk kereta api menggunakan nama stasiun. Bangunan stasiun Trisi saat itu masih sangat sederhana. Masih berupa gubuk dengan satu rel kereta. Meski demikian, tidak memungkiri masih juga ada orang tua yang masih menyebut nama Altu hingga saat ini. Pasar Bedeng. Sebutan Bedeng atau Pasar Bedeng
lebih populer di ucapan orang-orang Cikedung maupun penduduk dari wilayah kampung di selatan atau Kidulan. Konon sebutan Bedeng sendiri didasarkan pada sebuah stasiun kereta. Hingga pasar yang ada di sekitar stasiun itu disebut pula Pasar Bedeng. Pasar Trisi. Sebutan ini paling populer di telinga masyarakat. Meski letak lokasi berada di Karangasem yang sejak pasar diresmikan berada di wilayah desa Cibereng, sebutan Pasar Trisi sangat lumrah dikenal masyarakat. Bahkan hingga kini, nama Pasar Trisi tetap melekat digunakan. Selain itu, disebut Pasar Trisi karena lokasinya memang berada tak jauh dari Kampung Trisi yang kemudian menjadi nama kecamatan. Ditinjau dari sejarah, nama Trisi sudah terkenal sejak dulu. Tak heran, beberapa tempat penting di Karangasem menggunakan nama Trisi, seperti Stasiun Trisi, Pasar Trisi, dan sebagainya.